Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Teman-teman semua, pada kali ini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri yaitu Niza Muzaki dan juga rekan-rekan saya yaitu Rangga Wiradinata dan juga Salman Alauddin Himawan akan membahas mengenai tentang ariyah atau pinjam meminjam. Meminjam adalah suatu tindakan menggunakan barang orang lain dalam waktu-waktu tertentu, yang artinya barang tersebut masih dimiliki atau terikat dengan hak orang lain, yang artinya barang tersebut harus kita kembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Ketika kita sudah selesai menggunakannya, barang tersebut harus kita kembalikan lagi kepada yang memilikinya. Nah, di dalam Bulughul Maram sendiri, bab ariyah ini memiliki 5 hadis. Nah, kami di sini meringkas atau sedikit merangkum tentang bab ariyah ini yang akan dibahas dalam beberapa subjudul. Yang pertama yaitu pengertian ariyah, lalu hukum ariyah, macam-macam ariyah, lalu kewajiban mu'ir dan musta'ir. Nah, untuk selanjutnya langsung saja pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salman Alauddin Himawan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga Wiradinata. Pengertian ariyah. Ariyah artinya mengganti atau mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata ura yang berarti kosong. Sedangkan ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda hal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar-dasar hukum ariyah didasarkan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dan suatu hadis yang berbunyi, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung suatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan, dari hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jaid dari Safwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam perisai kepada Safwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Safwan waktu itu bertanya, "Apakah engkau rampasnya, wahai Muhammad?" Nabi SAW menjawab, "Cuma meminjam dan aku yang tanggung jawab." Hukum ariyah dibagi kepada 4, yaitu mubah, yang berarti ini merupakan hukum asal dari peminjam, sunnah, yang ketika pinjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting, misalkan meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah. Lalu yang ketiga adalah wajib, yang artinya pinjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak minjam akan menemukan akan melanggar sesuatu, misalkan meminjam baju dan sarung untuk salat wajib. Dan yang terakhir adalah haram, artinya pinjam yang dipergunakan untuk maksiat atau untuk berbuat kerugian. Misalkan seseorang minjamkan pisau untuk mencuri, pinjam tempat rumah untuk berbuat maksiat, dan hal-hal yang lain yang sebagainya. Rukun ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak diwajibkan untuk diucapkan, namun cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam. Namun menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa rukun ariyah. Di antaranya yang pertama adalah mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat inisiatif sendiri, bukan paksaan.
kemudian dianggap sah amal baiknya. Kemudian bukan dari golongan anak kecil, atau ia sudah dewasa atau balik. Kemudian ia juga bukan orang gila. Kemudian budak mukotob tanpa izin tuannya, dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya, bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain, karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya, melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya. Kemudian yang kedua ada mutsair, atau orang yang mendapat pinjaman dengan syarat telah ditentukan, maka tidak sah akad ariah pada salah satu dari dua mutsair yang tidak ditentukan. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta, kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta, kecuali melalui wali masing-masing. Kemudian yang ketiga ada mu'ar, atau barang yang dipinjamkan dengan syarat manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut, maka tidak sah akad ariah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan. Mutsair dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya, seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya, atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad ariah pada barang yang tidak dimanfaatkan, seperti sapi yang lumpuh. Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, maka tidak sah akad ariah pada makanan untuk dikonsumsi ataupun pada sabun untuk mandi, karena manfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan. Kemudian ada macam-macam ariah. Yang pertama ada ariah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor, di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Ariah muqayyadah. Ariah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, kemudian merawatnya dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Mungkin sekian dari saya. Nah, untuk selanjutnya akan ada penjelasan tentang kewajiban mu'ir atau orang yang memberi pinjaman, dan mustangir, orang yang meminta pinjaman. Dalam akad ariah ada kewajiban bagi mu'ir dan juga mustangir, yakni yang pertama yaitu kewajiban mu'ir atau yang memberi pinjaman, yaitu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Nah, lalu barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat. Lalu yang selanjutnya, kewajiban peminjam atau mustangir harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab, lalu dapat mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Kemudian biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam ariah itu. Antara lain, pinjam meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal dan tidak melanggar norma. Pinjam meminjam barang harus untuk perbuatan jika pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat atau melanggar norma agama, maka hukumnya haram. Nah, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik. Misalnya, seorang meminjamkan buku dengan akadnya hanya untuk dibaca, maka buku tersebut tidak boleh difotokopi atau dicoret-coret atau sebagainya. Lalu, menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik seperti miliknya. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya dari tanggung jawab barang yang diambil
atas mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Nah, jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya, maka yang menanggung biaya tersebut adalah pihak peminjam, bukan yang dipinjami. Akad pinjam meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Akad pinjam meminjam dihukumi batal atau selesai jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia atau karena gila. Jika hal itu terjadi, maka ahli waris wajib mengembalikannya dan tidak boleh memanfaatkan barang pinjaman. Jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dan peminjam, misalnya pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedangkan peminjam mengatakan bahwa barangnya sudah dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan pemberi pinjaman dengan catatan disertai gitu. Peminjam wajib mengembalikan barang pinjaman jika waktunya telah berakhir dan tidak boleh memanfaatkan barang itu lagi. Nah, mungkin demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok pertama mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, tetap saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.